Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi pada malam hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ungkapan Yesus mengenai dirinya dan Bapa adalah satu, membuat orang-orang Yahudi marah dan melempari Yesus dengan batu. Menurut mereka, apa yang Yesus katakan itu adalah hujatan terhadap Allah, karena dia menyamakan dirinya yang hanya manusia dengan Allah. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak diam saja. Ia pun menjelaskan kepada mereka bahwa segala kuasa yang ia miliki berasal dari Bapa, dan seharusnya semua kuasa atau mujizat yang ia lakukan itu sudah jelas menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Namun karena orang-orang Farisi itu sudah membenci Yesus, makanya perkataan Yesus tidak berarti apa-apa bagi mereka. Bahkan mereka tetap berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Mereka tetap menuduh bahwa Yesus telah menghujat Allah dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka menganggap Yesus sebagai penista agama, karena bagi mereka Yesus tidak lebih dari manusia biasa. Akan tetapi Yesus kembali berusaha meluruskan pandangan mereka oleh karena kegagalpahaman mereka terhadap Yesus. Yesus mengatakan kepada mereka jikalau mereka memang tidak percaya kepada Yesus, setidaknya mereka harus mengakui segala pekerjaan baik yang sudah Yesus lakukan. Namun karena hati orang-orang Farisi itu tidak suka pada Yesus, makanya mereka tidak mau mendengarkan apa yang Yesus katakan, dan mereka kembali berusaha menangkap dia. Namun mereka tidak bisa sebab memang belum waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang telah menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya dan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Akan tetapi sekalipun mereka telah menyaksikan secara langsung, mereka tidak juga percaya kepada Yesus. Mereka tetap menuduh bahwa Yesus adalah penghujat Allah, padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mempelajari Taurat. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kita yang tidak menyaksikan mujizat secara langsung yang Yesus lakukan dahulu, apakah kita mau percaya dan menerima Yesus sebagai Allah? Kan tetapi biarlah setiap kita boleh membuka hati kita dan menerima Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Allah yang hidup, sekalipun kita memang tidak menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan dahulu. Dan sekalipun kita tidak hidup di zaman Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya setiap hari kita sudah mengalami mujizat dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, sekalipun itu memang berupa hal yang kecil. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh terus membangun kepercayaan atau iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.